Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Caesar dari kelompok 3 mata kuliah Legal Audit Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mekanisme dan proses pelaksanaan Legal Audit Syariah. Framework atau kerangka teori audit merupakan aturan, arahan, dan acuan seorang auditor dalam melaksanakan audit, sehingga hasil audit berkualitas, dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga dapat diperbandingkan dan digunakan oleh para stakeholder dalam mengambil keputusan. Apabila framework tersebut dikombinasikan dengan prinsip dan aturan syariah yang berlaku, maka audit syariah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan konsep audit syariah ini dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana organisasi mematuhi aturan dan regulasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan sekedar untuk memastikan keadilan dan kebenaran laporan keuangan yang disiapkan manajemen. Dalam konteks audit syariah, pemeriksaan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya juga menjadi sangat penting, mengingat keduanya ini menjadi sumber malapetaka dan ekonomi berupa krisis dan sebagainya jika tidak dikelola dengan secara maksimal. Harus berbeda dari kerangka audit yang konvensional. Hal tersebut disebabkan framework audit konvensional ini dianggap tidak mampu mengcover tujuan utama audit syariah, yaitu memastikan bahwa lembaga keuangan syariah dalam seluruh aktivitasnya itu telah mengimplementasikan dan memenuhi prinsip dan aturan syariah yang diperlukan. Audit syariah dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam itu tidak melanggar syariah, atau pengujian kepatuhan syariah secara menyeluruh terhadap aktivitas bank syariah. Nah, tujuan audit syariah ini untuk memastikan kesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan syariah yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dan mengoperasikan bank syariah. Hal-hal yang harus dilakukan pada audit bank syariah itu meliputi yang pertama tentang pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan dan unsur kepatuhan syariah. Yang kedua, memeriksa akunting dalam aspek produk baik sumber dana ataupun pembiayaan. Yang ketiga, pemeriksaan distribusi profit. Yang keempat, pengakuan pendapatan cash basis secara real. Yang kelima, pengakuan beban secara actuarial basis. Yang keenam, dalam hubungan dengan bank koresponden depository, pengakuan pendapatan dengan bagi hasil. Lalu selanjutnya pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat. Dan yang terakhir itu ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, sebagaimana disebutkan sebelumnya, mengeluarkan dan mensahkan standar audit yang berlaku pada lembaga keuangan syariah termasuk bank yang kemudian banyak diacu di berbagai negara. Standar auditing AAOIV untuk audit pada lembaga keuangan syariah sendiri mencakup 5 standar. Yang pertama yaitu tujuan dan prinsip, laporan auditor, ketentuan keterlibatan audit, lembaga pengawas syariah, dan yang terakhir ada tinjauan syariah. Dapat kita pahami bahwa kerangka audit syariah itu harus memenuhi unsur. Yang pertama, audit syariah itu dilakukan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan perbankan syariah pada prinsip dan aturan syariah dalam produk dan kegiatan usaha, sehingga auditor itu dapat memberikan opini yang jelas apakah bank syariah telah diaudit tersebut atau syariah komplain atau tidak. Yang kedua, audit syariah diselenggarakan dengan acuan standar audit yang telah ditetapkan oleh AAOIV. Yang ketiga, audit syariah dilakukan oleh auditor bersertifikat SAS, artinya sertifikat akuntansi syariah. Dan yang keempat, hasil dari audit syariah itu berpengaruh kuat terhadap keberlangsungan usaha perbankan syariah dan kepercayaan seluruh pihak atas keberadaan lembaga keuangan syariah ini. Lalu ada peran dan kunci dalam audit syariah. Yang pertama itu DPS, Dewan Pengawas Syariah, dan internal auditor DPS merupakan pihak yang memainkan peran kunci dan keseluruhan audit dan kerangka tata kelola perusahaan dalam lembaga keuangan syariah. DPS berperan untuk merumuskan kebijakan dan pedoman yang harus diikuti oleh manajemen dalam kegiatan mereka, termasuk persetujuan atas produk yang dikeluarkan dan juga melakukan syariah review, yang termasuk pemeriksaan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
Dalam menjalankan peran sebagai Syariah Review, DPS dibantu oleh auditor internal sebagai pelaksana harian. Auditor eksternal atau auditor internal itu tujuan utamanya untuk memastikan sistem pengendalian di luar atau di dalam itu baik dan efektif dan mengikuti syariah secara ketat. Auditor eksternal yang memiliki peran yang unik dalam audit syariah bukan hanya berperan dalam melakukan auditing keuangan, tetapi juga melakukan syariah compliance test untuk memastikan kepatuhan syariah dan perusahaan atau lembaga keuangan syariah. Proses audit tersebut dilakukan secara terstruktur, dimulai dengan perencanaan audit dan diakhiri dengan pemberian opini oleh auditor terkait laporan keuangan yang disiapkan telah sesuai dengan fatwa AAOIV serta standar dan praktik akuntansi yang berlaku dalam negeri yang bersangkutan. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.